Dua persaksian ini adalah satu rukun, bukan dua rukun. Mengisyaratkan bahwa persaksian anna Muhammad Rasulullah tidak bisa dipisahkan dari persaksian la ilaha illallah. Dan di sini faedah pada kita dan mengisyaratkan bahwa seorang tidak akan mungkin dinyatakan beriman kepada Allah kecuali apabila ia telah beriman kepada Rasul. Dan seorang tidak akan mungkin beriman kepada Rasul kecuali beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah karenanya dua persaksian ini adalah satu rukun. Karena dia adalah merupakan syarat iman itu akan diterima. Ya, demikian. Wa tuqima as-salah. Wa tuqima as-salah. Lan seliramu menegakkan salat. Ya, wa tu'tiyaz zakah. Lan seliramu bayar zakat. Kebanyakan ayat dan juga hadis di dalamnya perintah untuk memberikan zakat. Tidak ada perintah untuk mengambil kecuali satu. Allah berfirman dalam sebagian ayatnya, khudz min amwalihim sadaqah. Karena memang secara asal zakat itu mereka yang berkewajiban zakat, merekalah yang memberikannya. Mereka yang berkewajiban zakat, merekalah yang memberikannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Wa tasuma ramadhana, lan seliramu puasa ing bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa tahujjal baita, seliramu haji ning Baitullah in istata'ta ilaihi sabila. Lek seliramu mampu perjalanan ke sana. Itu pun ditentukan bahwa seumur hidup hanya satu kali kewajibannya. Qal piyambake dawuh sadaqta, sampean benar. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Fa ajibna mongko kita takjub lahu dumateng tiyang menika. Yas'aluhu dheweke sing takon wa yusaddiquhu, tapi dheweke sing bener nih. Karena standar penanya itu biasanya tidak tahu. Lah kok penanya bisa membenarkan, berarti penanya sudah tahu. Dalam istilah sudah gaharu cendana pula, sudah tahu kok masih bertanya juga. Dan memang boleh seorang bertanya tentang hal yang ia sudah tahu, maksudnya adalah agar apa yang diketahui tersebut diketahui oleh yang lain. Wallahu ta'ala. Dan nantinya di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa Jibril datang untuk mengajarkan agama. Sejatinya yang menerangkan siapa? Rasulullah. Tapi yang bertanya Jibril. Jadilah engkau sebab tersampaikannya ilmu kepada selainmu, walau hanya sekedar sebab saja. Karena engkau tak memiliki kursi untuk menyampaikan ilmu, karena engkau tak memiliki kesempatan suaramu didengar, maka bertanyalah. Sebagaimana Jibril alaihissalam telah bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW menyandarkan ajaran itu kepada Jibril alaihissalam. Nah, qal piyambake tanglet malih, fa akhbir mongko mugi kabaraken jenengan ni ing kaula an ngenani al iman. Apa itu iman? Qal jeung Nabi dawuh antuk mina, iman iku antuk mina, seliramu beriman. Seliramu beriman billahi marang Allah, wa malaikatihi lan para malaikati,
wa kutubihi lan kitabe, wa rusulihi lan rasuli, wal yaumil akhir lan dina akhir, wa tu'mina bil qadar, seleramu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, api takdir lan alane takdir. Kau beriman kepada takdir, baiknya dan buruknya. Inilah dijawab iman dengan rukun iman yang 6, sebagaimana dijawab Islam dengan rukun Islam yang 5. Di sini juga menyebutkan bahwa Islam itu terbangun di atas 5 rukunnya. Tidak ada rukun yang ke-6. Ya. Di mana tidak ada keharusan untuk berkhilafah sehingga dia menjadi muslim. Ya, tidak ada keharusan untuk memiliki imam supaya ia menjadi muslim. Sebagaimana itu yang diakukan oleh sebagian dari saudara kita yang mengklaim bahwa siapa saja yang tidak membaiat imamnya maka ia telah kafir. Tidak akan sah imannya. Demikian juga rukun iman adalah 6. Tidak ada rukun iman yang ke-7-nya. Sehingga tidak ada kewajiban untuk beriman seperti imannya orang-orang Syiah, di mana mereka menjadikan al-imamah bagian dari rukun iman yang harus mereka imani. Bahkan mereka katakan bahwa kemaksuman imam ini adalah merupakan pokok dari pokok-pokok ajaran Syiah itu sendiri. Sehingga semua ajaran-ajaran Syiah sejatinya adalah untuk menguatkan, mendukung dan memberikan pembelaan kepada satu keyakinan ini, yaitu kemaksuman sang imam. Ya, demikian. Kita teruskan. Qal piyambae matur malih sedakta, sampean benar. Engkau benar bahwa iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Qal piyambake tanglet malih, fa akhbir mongko muga kabarno sampeyan ni ing aku an ngenani as-saah dina kiamat. Qal jeng Nabi dawuh, mal mas'ulu ora ana sing ditakoni anha tentangnya bi a'lama luwih faham minas sa'ili ketimbang sing takon. Sing ditakoni karo sing takon padha. Istilah jase dibuka, diketiblangkon, sama juga sami mawon. Ya. Karena ilmu tentang hari kiamat adalah ilmu yang Allah Ta'ala khususkan untuk dirinya. Qal piyambake tanglet malih, fa akhbir mongko kabaraken ing kula an ngenani ammaratiha, tondo-tondo ning kiamat. Qal jeng Nabi dawuh, antari ing ento nglairaken sapa al amatu budak wadon rabbataha ing jeragane. Apabila budak sudah melahirkan majikannya. Wa antara al-khufata, wa an lan ing tara sama ningali al-khufata, wong-wong sing nyeker niku ra sandalan. Al-urata, wong sing ute-ute, maksudipun orang lamben. Al-ailata, wong sing melarat, maksudipun ora sugih. Ri'a asyai, sing penggaweane mung ngon medhus, iku yatatawaluna dur-duran fil bunyani ing dalem bangunan. Ya, inilah tanda-tanda dekatnya hari kiamat.
Ya, dan ini adalah alamatus sughra. Alamah sughra. Summa sabanjuri intolaqa budal, maksudnya pun pergi. Falabistu monggo aku berdiam malian beberapa saat. Summa sabanjuri qol jeung Nabi dawuh, ya Umar ruhi Umar. Anta driono to ngerti sapa sliramu man utawi sapa as-sailu penanya. Kenal sama dia ini. Qultu aku matur Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lan rasul ingkang paham. Qal jeung Nabi dawuh fa innahu monggo sak temene dheweke Jibril atakum sing teka marang sampeyan yu'allimukum ngajari ing sliramu amradinikum perkara agamamu. Termasuk perkara agama adalah bagaimana cara menuntut ilmu. Itu perkara agama, bagian dari agama. Wallahu taala alam. Rawahu Muslimun, dipun riwayataken dening Imam Muslim. Silakan azan dulu, kita teruskan pembahasannya setelah azan insyaallah. Innaka Allahumma rabbana hati Muhammad dan membahas maqam dan kita teruskan. Wa makna lan arti antaridal amatu rabbatah. Apa makna kalimat antarida al amatu rabbatah? Al amah, budak perempuan melahirkan rabbatah. Ai maksudipun sayyidatah, jeraganipun. Wa maknahu artosipun antaksura bakal kathah sanget as-sarari budak-budak hatta sehingga nih talida nglairaken al-amatu budak wadon kala wau as-sariyatu budak ya bintan li sayyidiha bintan anak wadon li sayyidiha kangge sang juragan. Artinya apa? Ketika budak itu sudah dikumpuli oleh sang majikan, kemudian melahirkan anak yang terlahir adalah menjadi majikan dari budak wanita tersebut. Dan budak wanita ini menjadi ummul walad. Menjadi apa? Ummul walad. Ummul walad itu tidak boleh diwaris. Ummul walad itu tidak boleh dimerdekakan. Dan ummul walad akan menjadi merdeka dengan matinya juragannya. Inilah Islam. Ya. Ketika demikian berarti pastinya jihad itu tidak akan terputus sampai hari kiamat nanti. Dan bahwa Allah Ta'ala akan mengembalikan citra dan kemuliaan Islam, sehingga akan menundukkan orang-orang kafir dan merampas harta mereka dan menawan wanita-wanita mereka, sehingga menjadikannya menjadi budak. Dan akan banyak sekali terlahir dari budak-budak tersebut anak-anak yang mereka adalah orang-orang merdeka. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, antalida al-amatu rabbatah. Antalida al-amatu rabbatah. Tentunya ini adalah menjadi pengecualian dari satu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Kaidahnya adalah bahwa satu, dalam masalah kemerdekaan dan tidaknya anak itu disandarkan kepada ibu. Dalam masalah kemerdekaan atau tidaknya anak disandarkan kepada siapa? Ibu. Tapi dalam masalah nasab anak disandarkan kepada siapa? Bapak. Dalam masalah najis, dalam masalah halal dagingnya, anak disandarkan kepada siapa? Induk yang terjelek. Gimana tuh Ustaz? Tenangnya di rumahnya omongannya dikenani. Seandainya ada pernikahan, yo enggak tolak pernikahan. Dikawinkan antara bira dengan antara kuda dengan himar ahliyah. Antara apa? Kuda dengan himar ahliyah. Lahirlah anak namanya
Bighal. Apa hukum bighal? Haram. Haram dagingnya. Kenapa? Karena ikut induk yang terjelek. Kita ulang lagi dari depan. Bahwa dalam masalah kemerdekaan anak itu disandarkan kepada ibu. Karenanya wong-wong merdeka koyo sampean iki gak boleh menikah dengan budak. Kenapa Lukman? Karena nanti anakmu akan menjadi budaknya majikan istrimu. Boleh itu ketika dalam kondisi khusus yang Allah Ta'ala sebutkan di awal juz 5 dari surat An-Nisa. Ada yang bisa hafal ayatnya? Wa in khiftum taulan ayyankihal muhsanat ayankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Dan di akhirnya Allah berfirman zalika liman khasyal anata minkum. Itu khusus bagi orang yang takut terjerumus ke dalam zina, tapi dia nyun sewu orang duwe kete bilece untuk menikahi wanita merdeka. Tapi ning Jawa murah meriah Pak Bahres ya. Jawa murah meriah. Nek di Ternate berapa Ustaz biaya nikah itu? Belum pernah nikah antum kan? Tapi kan dengar-dengar tak? Di sini gede bocah. Kok gak enak? Mana yang gede kok enggak kelihatan? Oh, Masya Allah. Jadi kita ulang. Jadi apabila seorang lelaki merdeka, itu sejatinya tidak boleh untuk menikah wanita muda. Kenapa? Karena anak yang terlahir nanti menjadi apa? Budak milik majikan. Kapan boleh menikah dengan wanita budak? Wa in khiftum taulan ayyankihal. Gimana ayatnya awalnya Ustaz? Dua ayat dari atas, ayat kedua dari atas. Awal juz 5. Awalnya gimana awalnya? Bawahnya. Ini. Wa man lam yastati an yankihal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum. Apa makna muhsanat? Wa man lam yastati minkum an yankihal muhsanati fa mimma malakat aymanukum. Antum harus tahu ya, muhsanat di ayat ini lain dengan muhsanat di paling atasnya. Di paling atas kan wal muhsanat juga. Apakah sama? Tidak sama. Bedanya apa? Coba perhatikan, di Al-Quran itu ada 3 kalimat muhsanat disebutkan. Pertama, karena kita pas di surat An-Nisa ya, awal juz ke-5 Allah berfirman wal muhsanati minal mu'minat wal muhsanati minan nisa'i illa ma enggak ada minal mu'minat ya. Wal muhsanati minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Siapa yang dimaksudkan muhsanat? Yang dimaksudkan al-muhsanat adalah al-mutazawwijat. Siapa yang dimaksudkan? Al-mutazawwijat. Jadi termasuk wanita yang tidak boleh dinikahi, kita melebar dikit ya, tidak apa-apa. Yang nggak boleh dinikahi adalah wanita yang sudah bersuami. Kenapa? Kaidahnya mengatakan al-mazhulu la yusaghal. Ucik di bojo. La ta'kid 'ala al-ma'qud. Al-mazhulu la yusaghal. Tapi ingat, illa ma malakat aymanukum, kecuali budak yang kamu miliki. Apa artinya? Suami istri. Terjadi perang, dong deng. Dua-duanya tertangkap menjadi tawanan perang. Walaupun sudah suami istri, hak kuasa kaum muslimin untuk memisahkan mereka. Apa maksudnya? Dengan mereka terjatuh ke dalam perbudakan, pernikahan mereka itu batal. Sehingga boleh bagimu untuk menikahi
Menikahi apa? Budak yang kau dapatkan, walaupun dia statusnya sebelum menjadi budak sudah bersuami. Kenapa? Karena perbudakan itu membatalkan pernikahan. Tapi ojo kesusu gerutu dinteni satu kali suci. Itulah masa iddahnya, lil istibra, untuk dipastikan satu kali haid, ya bukan satu kali suci, satu kali haid. Kenapa? Dipastikan bahwa rahimnya steril. Kemudian yang kedua, kalimat muhsanat, karena mumpung kita juga membahas di surat An-Nisa juga, juz kelima ini, di bawahnya tadi disebutkan muhsanat, maknanya adalah al-harair. Apa itu al-harair? Jamak dari hurrah. Apa itu hurrah? Wanita-wanita merdeka. Coba kita baca ayatnya. Wa man lam yastati minkum ayyankihal muhsanatil mu'minat. Wa man lam yastati minkum, siapa yang tidak mampu dari kalian ayyankihal muhsanati, untuk menikahi wanita-wanita merdeka al mu'minat, yang beriman. Perhatikan terusnya. Fa mimma malakat aymanukum. Kita pastikan bahwa muhsanat siapa? Al-harair. Kenapa? Karena solusinya kalau tak mampu itu, maka famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka menikahi budak-budak. Kemudian yang ketiga, wanita muhsanat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah al-afifat. Al-afifat. Allah Ta'ala firmankan, al-yawma uhilla lakumut tayyibat. Naam, al-yawma uhilla lakumut tayyibat di surat Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanati minal mu'minati wal khillul lakum wal muhsanati minal mu'minati wal muhsanati minal ladzina utul kitaba. Nah, minal ladzina utul kitaba, gimana ayatnya? Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira mustafikhina wala muttakhidhi akhdan. Nah, kalimat wal muhsanati minal mu'minat maknanya apa? Al-afifat. Apa itu al-afifat? Wanita-wanita yang menjaga diri. Jadi kita ulang kesimpulannya, kalimat muhsanat disebutkan di dalam Al-Quran ada 3 tempat dan masing-masingnya memiliki makna yang berbeda. Pertama adalah al-mutazawwijat di surat An-Nisa, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Yang kedua adalah al-harair, wanita merdeka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man lam yastati minkum ayyankihal muhsanati na'am fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Kemudian yang ketiga al-afifat, wanita yang menjaga kehormatannya, yaitu wal muhsanatu minal ladzina mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Kita teruskan. Jadi kita ulang, secara asal lelaki merdeka tidak boleh menikahi wanita budak. Kenapa? Karena anak wanita budak nanti ikut budak dalam segi kemerdekaan dan tidaknya. Dikecualikan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa ummul walad adalah nanti apabila melahirkan anak yang dilahirkan dari majikan, maka statusnya merdeka, bukan budak, karena tidak boleh seorang memperbudak anaknya. Demikian juga tidak boleh seorang memperbudak orang tuanya. Ketika tidak dibolehkan memperbudak anak, lebih tidak boleh memperbudak orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah dalam masalah nasab diikutkan bapak. Dalam masalah najis
dan haram dagingnya diikutkan kepada induk yang terjelek. Sehingga apabila ada perkawinan antara kuda dengan himar, maka hukumnya adalah kembali kepada himar, yaitu haramnya dagingnya bighal. Kemudian yang terakhir dalam masalah agama, maka yatba'u asyraful abawaini dinan. Dalam masalah agama, maka diikutkan asyraful abawaini dinan, yang termulia dari agama kedua orang tuanya. Ini ada masalah yang kaitannya dengan di surat Al-Maidah tadi, bolehnya seorang menikahi wanita ahli kitab. Masalah kalau nanti wanita ahli kitab melahirkan anak itu ikut bapaknya atau ikut ibunya ketika ia, masalah apabila sudah mati dewasa tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah ketika anak terlahir mati dalam keadaan belum balik, apakah disolati atau tidak? Ketika sang ibu kafirah, kitabiyah, musyrikah, sang ayah muslimah, boleh tahu muslim menikahi kitabiyah? Boleh. Ya, dalilnya tadi surat Al-Maidah ayat yang keberapa Ustaz? Sebelah kanan pojok bawah. Ayat berapa itu? 5 atau iya, ayat yang kelima. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Nah, wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum, masalah makanan didahulukan makanannya orang ahli kitab. Wa ta'amukum khillul lahum, makanan kalian halal untuk mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, wanita-wanita muhsanah dari kalangan kaum mukminat. Khillul lakum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba, dan wanita-wanita menjaga diri dari kalangan ahli kitab. Nanti seandainya seorang suami menikahi wanita ahli kitab, anaknya meninggal dunia dan belum balik, maka disolati, maka dikafani, maka dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Kenapa? Mengikuti asyraful abawaini dinan. Jadi ketika sebabnya itu berbeda, hukumnya akan berbeda. Ya, para ulama mengatakan tabayyunul ahkam bitabayyuni asbabnya. Perbedaan hukum adalah kembali kepada perbedaan sebabnya. Kita teruskan. Walaupun kadang perbedaan itu sampai bertentangan jauh. Ya, teman. Kita teruskan. Wa bintu sayyidi fi makna sayyid, dan anak perempuan sayyid itu sama dengan sayyid. Wa qila ghairu dzalik, dan ada yang mengatakan bahwa makna antalida al-amatu rabbataha bukan itu. Nah, wal alatu, siapa yang dimaksudkan al-alah? Al-fuqara. Yang dimaksudkan al-alah adalah al-fuqara. Wa qawluhu, dan perkataan atau perkataan Umar bin Khattab, maliyan ay zamanan tawilan, beberapa waktu. Wa kana dzalika salasan, dan adalah hal itu salasan 3 hari. Artinya setelah 3 hari baru Rasulullah SAW bertanya kepada yaitu Umar. Tausiqul hadis akhrajahu Muslim. Hada utawi menika iku hadisun azimun. Hadis Jibril merupakan hadis ingkang agung. Azimus sya'ni, kedudukanipun agung. Minal ahadis, termasuk hadis-hadis allati ingkang alaiha, atas hadis kalau wau madarul Islam, kisaran Islam. Jadi poros Islam diantaranya kembali kepada hadis ini. Ya, madar itu makanud daur, madaruhu wa qutbu roha. Dulu namanya gilingan itu diputar dengan onta. Nah, ini madar itu tempat kisaran kelilingannya. Nah, isim makan. Kita teruskan. Islam tidak akan keluar dari 3 unsur tersebut: Islam, iman, ihsan. Ya. Fahuwa mongko utawi hadis menika iku yashtamilu, mencakup ala syarhi ad-dini kullih. Ya, penjabaran tentang agama seluruhnya.
Nah, walihada qala Nabi sallallahu krana menika Nabi dawuh fi akhiri ing dalam akhiripun berita hadis hadza Jibril iki ngono Jibril atakum sing teka marang sampean yu'allimukum paring piwulang sampean dinakum agamamu. Jadi inti Islam kembali kepada tiga tersebut, tingkatan Islam tiga tersebut. Ya, faja'ala dzalika kullahu mongko jeng Nabi ndadosaken dzalika menika kullahu sedayane dinan agama. Nabi menjadikan semuanya adalah agama. Wa man lan sapane wong ta'ammala hadzal hadis sing ngangen-ngangen hadis menika al-azim ingkang agung wajada yakti bakal nemoni anna jami'al ulum sak temene sedaya ilmu wal ma'arif dan pengetahuan. Apa bedanya ulum dan al ma'arif atau ma'rifah? Ya, kalau al ulum itu tidak mesti harus didahului dengan al jahl, karenanya Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan ilmu. Adapun ma'rifah maka harus didahului oleh kebodohan, sehingga bukan sifat Allah Ta'ala ma'rifah. Ya, demikian. Ma'rifah adalah didahului dengan kebodohan. Adapun ilmu tidak didahului kebodohan, tidak harus didahului kebodohan. Ilmu Allah, ilmu yang tidak didahului dengan kebodohan. Ilmu manusia yang didahului kebodohan. Nah, ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Tarji umbaliipun ila hadzal hadis, dumateng hadis menika. Wa tadkhulu tahtahu, lan masuk dalam pembahasannya. Wa anna jami'al ulama, lan sak temen sedaya ulama la takhruju ulumuhum, ilmune para ulama mboten bakal medal. Nah, allati yatakallamuna fiha, sing dibahas oleh para ulama. Sak lahir ceprote sak ulama sampai meninggalnya ulama. Nggih. Menika mboten bakal medal. Nah, anhu saking hadis menika. Jadi semua pembahasan ulama tentang ilmu, tentang agama tidak akan keluar dari inti yang dikandung oleh hadis ini, hadis Jibril. Karenanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Wallahu ta'ala a'lam. Pembahasan selanjutnya masih panjang dan waktunya sudah pukul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkahan kepada kita di malam hari ini. Sebagaimana awal malam kita penuhi dengan kebaikan, mudah-mudahan sisa-sisa malam pun juga demikian. Dan mudah-mudahan malam saja Allah sibukkan kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan esok harinya lebih baik lagi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.